Pace bene, masih di mea culpa. Jadi begini bos, di video ini kita mau bicara tentang gereja Katolik mengenal misteri, mendalami misteri, mengajarkan hal mengenai misteri. Apa itu misteri? Kita akan dalami itu, tapi pertama saya mau buat klarifikasi supaya jelas, kelar, clarus, clear, kelar, jadi kelar gitu ya. Siapa itu channel Mea Culpa? Supaya kemarin saya baca komentar dan itu menunjukkan ketidaktahuan. Channel Mea Culpa ini bukan milik gereja Katolik. Karena bahas tentang gereja saja ya. Tidak ada keharusan untuk itu. Channel Mea Culpa ini bukan milik Kapusin. Tidak. Lalu milik siapa? Bukan milikku juga. Channel Mea Culpa ini milik YouTube. Channel ini milik YouTube. Hak milik ada pada mereka. Nanti selekas YouTube tutup, channel ini tentu tidak ada. Maka mudah-mudahan YouTube tidak tutup. Hak pakainya baru ada pada saya. Kenapa? Karena saya mendaftar pakai email dan password saya. Emailnya meaculpa8@gmail.com. Passwordnya yang gak mungkin lah aku beritahu. Kan gitu ya. Maka saya yang memakai channel ini. Lalu selanjutnya saya mau katakan, karena saya yang memakai, maka saya membuat isi video ini sesuai dorongan hati. Apa yang menurutku tepat. Dorongan roh. Kalau ada dorongan roh. Apa yang musim. Saya buat isinya demikian. Kemarin meninggal sang maestro. Saya buat videonya. Karena saya yang punya channel, yang memakai channel ini. Kan begitu ya. Tidak ada keharusan harus tentang Katolik. Bahwa penonton para culprit kecewa kalau saya bahas yang lain-lain. Saya mohon maaf. Tetapi itulah yang mau saya bahas. Maka jangan salah sangka harus tentang Katolik. Atau harus tentang gereja Katolik. Harus tentang iman. No, tidak. Supaya jelas, maksud saya. Supaya jangan ada keharusan yang dibuat oleh penonton kepada saya. Saya tahu itu karena kerinduan. Karena kecintaan kepada channel ini, tetapi saya toh juga ingin membuat apa yang menurutku baik dan saya sukai. Mohon izin kalau nanti saya buat yang lain-lain isinya. So isi channel ini bervariasi, meskipun harus dikatakan ya saya pakai perspektif Katolik. Ya karena saya memakai pikiranku dan hatiku yang dibentuk di mana saya berada ini. Dan juga mungkin dari perspektif lain karena saya juga sedikit belajar filsafat. Sejauh saya bisa nanti saya bagi pikiran dalam hal itu. Kan pakai nama frater, saya pakai jubah ini. Ini bukan baju liturgis sakramental. Dalam bahasa Inggris ini namanya habit. Di bahasa Batak ada namanya habit. Habit, pakaian sehari-hari. Ini pakaian sehari-hari saya. Kalau tidak kotor ya, kalau kotor saya pakai baju biasa. Nah ini masih klarifikasi ya. Maka kalau ada nanti isi channel ini yang lain-lain, misalnya cucu Presiden Jokowi lahir, mungkin saya buat videonya karena lagi musim. Ya mohon mengerti, kan begitu. Tapi perspektifnya saya pakai perspektif yang saya miliki ini. Oke, itu klarifikasi saja. Semoga semakin terang ya dan tidak dituntut pada saya apa yang tidak seharusnya saya lakukan. Lalu selanjutnya kita mau bahas tentang misteri itu. Ada yang bertanya juga apa itu pace bene, apa itu mea culpa, apa itu culprit. Ya mungkin masih ada saja yang baru datang. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe. Klik lonceng bila perlu, share bila menurutmu itu baik, berkualitas, dan komen silahkan sejauh itu mendukung dirimu dan channel ini. Dan like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Feel free, merasa bebas lah. Oke, lalu kita sampai ke topik kita. Apa itu? Culprit. Ya bagi yang baru berjumpa. Culprit itu gelar-gelar lah, sesuatu yang khas di channel ini. Orang yang memiliki culpa, mea culpa, dosaku, kesalahanku. Culprit, hey culprit, halo orang yang melakukan kesalahan. Nama channel ini mea culpa, kesalahanku. Mengapa saya pakai itu? Untuk pertama
saya sendiri merefleksikannya, ternyata penting perasaan, bukan terutama perasaan bersalahnya, tetapi perasaan bertobat karena punya kesalahan. Siapa di antara kita yang sempurna? Tapi kita masing-masing berjuang dengan cara kita masing-masing, bangkit lagi dari kesalahan kita. Setiap hari mungkin kita melakukan kesalahan, tetapi kita mau bangkit dari sana. Nah, untuk mengingatkan itu saya pakai culprit dalam bahasa Inggris, mea culpa dalam bahasa Latin, pace e bene. Meskipun kita kurang baik pada hari ini, tapi mungkin masih bisa kita bagikan pace e bene, damai dan kebaikan. Meski kadang caranya menyakitkan, tetapi kita perlu membagi damai dan kebaikan. Ada amin, saudara-saudara. Oke, kita masuk ke topik. Kalau mudah-mudahan tidak terlalu lama. Kalau tadi ini terasa tidak penting, ini baru penting. Gitu ya. Gereja Katolik mengenal misteri. Nah, pertama apa itu misteri? Supaya satu paham kita. Karena istilah ini sangat umum dipakai sampai bisa kehilangan arti sesungguhnya. Asal kata ini dari Yunani, mysterion. Maka ada juga turunannya menjadi mistik. Mistik dan masuk juga ke dalam bahasa Prancis, mistik. Saya tidak tahu pengucapan bahasa Prancis, agak rumit. Dan diserap kemudian ke dalam bahasa Latin mysterium, tapi ada juga kata yang sepadan dengan itu, sacramentum. Gereja Katolik mengenal, dan ini sisi yang istimewa dari pemahaman teologis dari Gereja Katolik, yaitu tentang misteri. Misteri Allah, misteri gereja, misteri pengajaran tentang iman. Apa artinya? Misteri adalah sesuatu yang tersembunyi, hidden, tetapi suatu waktu akan tersingkap. Dia tidak kita lihat, tetapi bukan berarti dia tidak ada. Kita butuh waktu atau butuh keadaan untuk akhirnya sanggup melihat yang tersembunyi ini. Oke? Itu misterion. Nah, sakramentum sama, tetapi bedanya sakramentum adalah sesuatu yang tampak, yang mengindikasikan yang tersembunyi ini. Yang menunjukkan sesuatu tentang yang tersembunyi ini. Tidak seutuhnya tampak, tetapi ada sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita cium, yang menampilkan sesuatu yang tersembunyi ini. Katakanlah misalnya Allah, Kristus. Kita tidak lihat sekarang. Lalu bagaimana? Kita punya sakramen Ekaristi. Dia tidak terlihat secara nyata sekarang, tetapi pada kita ada roti dan anggur yang berkat dua institusi, dua pendirian sakramen itu, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Mata kita tidak dapat melihat. Mata kita tertutup oleh sesuatu sehingga tidak melihat Kristus sendiri yang hadir. Maka kita hanya dapat melihat roti dan anggur itu. Maka itulah artinya mistik juga. Karena itu kita butuh saat-saat di mana kita tidak memakai kata, tidak memakai alat perantara atau media-media lain. Kita hanya ada dalam diam untuk merasakan misteri itu. Misteri Allah. Oh, Kristen itu tidak berhasil merumuskan Allahnya, terlalu rumit, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Kalau sering kita dengar, di sana justru terletak misteri Allah. Bahwa apa yang dicapai oleh rasio kita belum ada apa-apanya untuk memperkenalkan Allah itu. Tetapi apa yang sudah diperkenalkan oleh gereja ini, Tritunggal, sudah mengindikasikan sesuatu tentang siapa Allah itu. Kalau kita katakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya itu masih terbatas untuk merumuskan siapa Allah. Gitu ya.
Sekurang-kurangnya kita membuat pengenalan. Nanti dalam kesempatan lain kita bisa berbicara lebih banyak tentang misteri ini. Maka gereja Katolik sangat menyadari tentang misteri ini, tentang sakramennya. Itulah makanya ada momen-momen meditatif, kontemplatif dalam gereja Katolik. Meditasi cukup ditekankan. Saat-saat hening dalam perayaan Ekaristi setelah atau sebelum menyambut komuni, ada saat hening. Bahkan bila perlu tidak usah kita isi dengan doa yang banyak kata-kata. Rasakan sesuatu dalam keheningan itu. Itu dikatakan, pertemuan terbaik dengan Allah adalah pertemuan tanpa kata-kata. Begitu juga dikatakan di tempat lain. Maka ada misteri, sesuatu yang belum tersingkap, tersembunyi, tetapi suatu waktu akan tampak bagi kita. Mungkin bukan di sini, di kehidupan kekal. Ketika kita berjumpa dalam keabadian, bertatap muka, kalau kita masih punya muka, dengan yang ilahi, tersingkaplah yang menjadi misteri itu. Maka kalau kita merumuskan sesuatu tentang ajaran iman, tentang dogma-dogma, kita harus sadari yang pertama, itulah ajaran yang dengan mantap kita sampaikan. Tapi yang kedua, masih ada lagi yang belum kita ketahui tentang yang ilahi, yang belum terungkap dengan rumusan yang sudah menurut kita sempurna ini. Maka berdebat tentang Allah, konsep tentang Allah, itu bisa menjadi kekosongan kalau kita menyadari bahwa Allah itu adalah misteri. Maka kita butuh saat-saat di mana roti dan anggur yang tidak dipercaya oleh orang itu sungguh membantu kita mengenali Allah yang misterius itu. Semoga. Pace e bene.